Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Khairul Anam. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas dasar-dasar tentang dosis pada CT scan, yaitu untuk dosis keluaran alat ya, yang kita tahu dalam satuan CTDI volume atau CTDI volt. Tapi jika kita telusuri dalam literatur bahwa CTDI volt itu bukan besaran yang pertama yang digunakan pada CT scan. Sebelumnya ada satu besaran lagi yang sering disebut dengan nama MSAD atau Multiple Scan Average Dose. Nah, nanti kita akan mencoba membahas apa itu MSAD dan apa itu CTDI volt. Kita akan lihat kelebihannya, kekurangannya, dan pada video kali ini kita akan melihat langsung dari jurnal-jurnal yang ditulis oleh para penemu ya, sehingga kita bisa menghayati bagaimana suatu besaran itu bisa dikenalkan kepada kita semuanya dan digunakan hingga saat ini. Sebelum itu kita akan juga melihat ya paper yang pertama di dalam CT scan, yaitu yang dikenalkan oleh Hounsfield pada tahun 73 dalam suatu jurnal internasional, yaitu British Journal of Radiology tahun 73. Dan yang menarik adalah bahwa kajian tentang dosis itu juga dimulai dikerjakan itu juga di tahun 73, jadi pada tahun yang sama. Jadi para ilmuwan sudah mulai concern dengan dosis dari CT scan ini. Ya, kita akan mulai dari paper yang pertama, yaitu paper yang ditulis oleh Hounsfield itu sendiri ya. Rekan-rekan yang tertarik nanti bisa melihat sendiri papernya, yaitu di jurnal British Journal of Radiology. Oke, saya akan share screen saya, nanti kita akan lihat bersama-sama, dan bagi teman-teman yang ingin mencermati lebih detail, nanti silahkan mencari paper tersebut dan nanti dibaca secara lebih teliti. Nah, ini adalah paper yang pertama, ya, yaitu jurnal tentang CT scan yang ditulis secara langsung oleh Hounsfield. Ya. Mungkin kita mengenal ada Hounsfield unit ya, itu adalah suatu nilai pixel yang digunakan dalam CT scan sebagai penghargaan atas jasa dari Hounsfield ini. Rekan-rekan, jadi pada kesempatan ini kita akan coba lihat sedikit ya, nanti setelah itu kita akan berlanjut ke pembahasan tentang dosis. Ini jurnal yang ditulis sendiri oleh Hounsfield, yaitu pada jurnal British Journal of Radiology tahun 73, volume 46. Judulnya adalah Computerized Transverse Axial Scanning Tomography, Part 1, Description of System. Nah, Hounsfield ini adalah orang pertama kali yang mengenalkan CT scan. Sebetulnya sebelumnya ada orang juga yang mengenalkan tentang CT scan, tetapi pada waktu itu objeknya itu bukan pasien, tapi objeknya itu adalah phantom aluminium, sehingga orang belum terlalu terkenal ya. Nah, CT scan baru mulai dikenal dengan baik itu adalah semenjak dikenalkan oleh Hounsfield ini, karena objeknya bukan pada phantom tapi objeknya langsung pada pasien, yaitu pada kepala orang gitu. Oke, kita akan coba lihat bagaimana CT scan itu bekerja. Yang pertama kali ya, ini yang dikembangkan oleh Hounsfield itu sendiri. Jadi sinar X itu prinsipnya menggunakan atenuasi seperti biasa ya. Jadi ketika ada sinar X masuk ke dalam tubuh, maka nanti terjadi proses atenuasi. Nah, sebetulnya di dalam proses atenuasi itu ada banyak interaksi ya, ada efek fotolistrik, ada efek Compton. Nah, akibatnya di sana terjadi atenuasi, sebagian sinar X itu diserap dan sebagian lagi diteruskan. Nah, nanti sinar X yang diteruskan, nah itu ditangkap pakai detektor ya. Ketika sinar X itu melalui jaringan yang lunak, maka akan ada banyak sinar X yang diteruskan. Sementara kalau sinar X melalui tulang, maka akan sedikit yang diteruskan. Jika terjadi perbedaan mapping ya pada detektor
dari sinar X yang melewati tubuh tadi itu. Nah, kemudian sinar X yang ditangkap itu sering kita namakan dengan nama data proyeksi. Data proyeksi dari beberapa sudut sering kita namakan dengan sinogram. Nah, sinogram itu kemudian kita rekonstruksi. Ya, rekonstruksi yang paling terkenal itu menggunakan FBP, ya, filter back projection, sehingga kita mendapatkan citra aksial. Nah, ini adalah phantom ya yang digunakan oleh Hounsfield pada waktu itu di tahun 73. Bentuknya silinder, di dalamnya ada tulang dan ada tumor ya. Kemudian nanti dia scan, kemudian dia rekonstruksi dan dia mendapatkan citra aksial dari hal itu. Inilah kira-kira beberapa slides ya yang nanti diharapkan akan didapatkan ya. Dia akan mendapatkan potongan dari tumor, itu yang dalam hal ini adalah yang warnanya hitam, dan potongan dari tulang yang dalam hal ini yang warnanya putih ini ya. Nah, ini adalah akuisisi data yang dulu dilakukan oleh Hounsfield. Jadi pada waktu itu sinar X ya, di sini dihasilkan oleh X-ray tube di sini, kemudian dikolimasi dengan sangat ketat sehingga yang dihasilkan itu adalah pensil beam. Nah, kemudian nanti ditembakkan di satu posisi, setelah nanti ditangkap pakai detektor ini yang ada di sebelah bawah ini. Nah, setelah itu nanti X-ray-nya ini bergerak sedikit, mengalami translasi ya, bergerak translasi sedikit. Detektornya juga sama, translasi sedikit. Ditembakkan lagi, ditangkap hasilnya. Setelah itu nanti dia bergerak lagi, ditangkap lagi. Bergerak lagi, ditangkap lagi. Bergerak lagi, ditangkap lagi ya, hasil proyeksinya. Sampai nanti dari beberapa posisi ini didapatkan. Nah, setelah nanti didapatkan, nah nanti baru sudut X-ray dan detektor ini diputar sedikit, nah sudutnya ya, dilakukan proses yang sama, sehingga kira-kira X-ray-nya itu seperti ini nanti ya. Ini gambaran yang lebih jelas lagi. Nah, ini adalah sumber sinar X, ditembakkan. Ini dia adalah pensil beam, ditangkap oleh detektor. Setelah selesai, nanti berubah dilakukan scan untuk line yang kedua, line ketiga, line keempat, terus sampai selesai semua. Kalau sudah nanti diputar, dilakukan hal yang sama. Kalau sudah diputar lagi, dilakukan hal yang sama. Dan karena di sini menggunakan paralel beam, karena berkasnya paralel, ya, karena dia menggunakan pensil beam yang ditembakkan dari berbagai posisi, maka nanti untuk tembakan itu tidak perlu sampai 360 derajat, tapi cukup menggunakan 180 derajat. Tapi kalau yang X-ray sekarang yang menggunakan fan beam, bahkan yang lebih canggih lagi menggunakan cone beam, itu tidak cukup hanya dengan 180 derajat, tetapi harus dengan 180 derajat. Nah, kemudian kita bisa, inilah foto yang pertama yang ditampilkan ya. Di sini pada waktu itu scan itu hanya untuk kepala ya, jadi belum bisa untuk tubuh. Nah, baru scan untuk tubuh itu baru generasi selanjutnya yang dikenakan oleh Ledley kalau nggak salah ya, nanti kita bisa lihat. Jadi pada waktu itu ini hanya untuk kepala ya. Nah, ini adalah gambar X-ray-nya, kelihatan sangat kecil di situ ya. Ini konsolnya ya. Gitu. Pada waktu itu seperti itu, dan ini tentu saja sudah sangat canggih ya pada waktu itu. Oke, saya nggak bahas terlalu detail, nanti rekan-rekan bisa bahas lebih detail lagi. Nah, dulu Hounsfield sudah menyadari bahwa yang didapatkan dari citra aksial itu adalah mapping dari koefisien atenuasi linier. Dan itu perlu di semacam kalibrasi ya. Nah, pada waktu itu kalibrasi yang digunakan itu menggunakan air ya. Maka di sini nanti nilai pixel untuk air nilainya adalah 0, untuk fat adalah min 50. Jadi Hounsfield sendiri itu sudah mengenalkan Hounsfield unit sebetulnya. Meskipun Hounsfield unit yang sekarang itu agak beda dengan Hounsfield unit pada waktu itu ya. Misalnya kalau sekarang yang namanya tulang itu Hounsfield unitnya di atas 1000. Tapi pada waktu Hounsfield mengenalkan tulang itu masih maksimal di angka 500 ya. Seperti ini. Tapi untuk air dia sudah nilainya 0 gitu ya. Sehingga memang
kontras pada waktu itu masih jauh lebih rendah dibanding dengan kontras pada zaman sekarang. Nah, ini kira-kira gambaran singkat deskripsi dari CT yang pertama kali dikenalkan oleh Hounsfield itu sendiri. Nah, rekan-rekan yang tertarik ingin membaca sendiri ya bagaimana dulu Hounsfield itu mengembangkan dan menulis ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke dosis. Nah, jika pengenalan CT ini ditulis di jurnal di tahun 73, maka pembahasan tentang dosis itu juga sudah dimulai di tahun itu. Gitu. Karena para ilmuwan juga sudah menyadari bahwa dosis pada CT ini tidak bisa diabaikan. Bisa jadi dosisnya itu lebih tinggi. Nah, sepanjang yang saya tahu, ilmuwan yang pertama kali membahas tentang dosis pada CT, ini namanya adalah Perry, ini ya, Perry dan Bridge. Dia menulis suatu paper di tahun yang sama, dan ini adalah satu kesatuan dari paper yang ditulis oleh Hounsfield. Yang pertama itu adalah yang deskripsi sistem tadi oleh Hounsfield sendiri. Yang kedua itu adalah aplikasi klinis oleh Ambrose. Nah, dan tentang dosisnya ini ditulis oleh seorang ilmuwan yang namanya Perry dan Bridge. Ini adalah termasuk part yang ketiga ya. Judulnya sama ya, Computerized Transverse Axial Scanning Tomography, ini part 3. Di sini ada Radiation Dose Consideration. Ini sudah mulai dibahas tentang dosis. Nah, yang menarik adalah pada waktu itu dosis ini bukan hanya dosis pasien yang dicoba untuk diteliti, tapi dosis pasien dan juga dosis di sekitar CT scan. Gitu. Itu sudah mulai diteliti di sini. Ini cukup menarik, nanti rekan-rekan bisa membaca sendiri paper ini ya. Ini sedikit gambaran ya, ini adalah isodose map ya. Jadi isodose ini adalah pesawat CT dan ini adalah isodose-nya. Ini sudah mulai digambarkan di situ ya, sebagai di mana posisi-posisi yang dosisnya kecil, dosisnya besar, dan itu sudah ditampilkan dalam bentuk isodose ya pada waktu itu tahun 73. Nah, kemudian ini masih sama dari posisi yang lain ya. Nah, kemudian pengukuran dosis itu bagaimana dulu melakukannya? Nah, dulu untuk pengukuran dosis itu phantom yang digunakan ini di sini adalah menggunakan football bladder ya, filled with water. Jadi menggunakan bola yang diisi dengan air ya. Nah, kemudian di sini ada perspect cylinder ya, dicepit di sini. Nah, kemudian di sini detektornya diselipkan di sini nih, detektornya diselipkan di sini. Ini detektor ion chamber. Cuma pada awal memang chamber yang dipakai itu chamber yang ukurannya kecil, yaitu yang ini pada posisi 65 mm ya dari center ya kira-kira ya. Jadi ini pakai small ion chamber pada waktu itu dan tentu saja posisinya diam di situ ya. Nah, kemudian dari pengukuran itu kemudian didapatkan beberapa nilai dosis ya. Pada waktu satuan yang digunakan masih menggunakan satuan Ronsen ya di sini ya. Kita bisa melihat ini ion chamber position 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat atau 270 derajat ya. Pada tegangan 120 kVp pada arus 32 ampere. Nah, ini adalah arus ini exposure yang didapatkan ya 1,3, 1,9, 1,2, 0,6 Ronsen yang didapatkan pada waktu itu. Nah, kemudian yang menarik pada waktu itu tidak hanya sekedar mendapatkan dosis pada titik tertentu, tetapi pada paper ini juga sudah dijelaskan tentang mapping dosis di dalam kepala pasien. Ini kira-kira gambarannya. Nah, ini initial line of scan X-ray ya, tembakan dilakukan di sini dan berputar 180 derajat terakhir di sini. Nah, di sini sudah didapatkan isodose-nya di sini ya. Nah, karena tembakan dilaksanakan dari sini 180 derajat, di sini tidak, maka jelas bahwa dosis di daerah sini ini mendapatkan dosis yang lebih tinggi. Di sini yang dekat dengan permukaan mendapatkan dosis 3 Ronsen, semakin ke sini dosisnya semakin kecil ya, dan mendekati titik keluar dosisnya sekitar 0,5 Ronsen. Ini phantom yang digunakan adalah phantom kepala dengan ukuran sekitar 15, sekian
apa namanya, sentimeter ya. Dan total scan untuk melakukan ini membutuhkan waktu 5,3 menit, cukup lama ya, 5 menit untuk melakukan scan satu slice ini pada waktu itu. Ya, ini adalah orang yang pertama kali mulai membahas tentang dosis CT scan di tahun 73. Kemudian semenjak itu, para ilmuwan juga mulai terus mengembangkan banyak sekali metode. Karena memang diharapkan, kalau meskipun di sini sudah dilakukan dosimetri tentang CT, tetapi memang para ilmuwan sulit untuk membandingkan apakah dosis ini lebih tinggi atau lebih rendah, sehingga para ilmuwan mencoba untuk mencari cara bagaimana mendapatkan dosimetri yang lebih robust, lebih akurat, dan bisa digunakan sebagai acuan. Nah, maka nanti besaran yang pertama kali dikenalkan pada CT scan itu yang sering disebut dengan multiple scan average dose. Karena kita tahu bahwa CT scan itu bukan hanya di scan pada satu slice saja, tapi scan itu juga dilakukan pada slice-slice yang berbeda, yang lain ya di sepanjang sumbu scan itu. Pada waktu itu scan bisa dilaksanakan sampai 10 scan dan lain sebagainya gitu. Nah, kita akan masuk ke paper berikutnya, termasuk paper klasik ya. Nah, ini yang ditulis oleh Shop ya di tahun 81 di dalam suatu jurnal yaitu Medical Physics Journal. Ini ditulis oleh Shop kemudian dan kawan-kawannya ya dari FDA. Nah, saya akan coba jelaskan pertama kali. Nah, sebetulnya sebelum Shop ini sudah ada konsep tentang MSAD ya, multiple scan average dose, tapi kita nggak bahas itu. Nah, kita akan bahas MSAD dari sini, dari papernya Shop ini. Kemudian dari papernya Shop ini, kemudian nanti Shop juga akan mengenalkan, menjelaskan kekurangan dari MSAD, dan dia mengenalkan suatu besaran baru yang lebih sederhana, tetapi cukup akurat, yang dipakai hingga saat ini, itu yang disebut dengan nama CDDI. Sekarang menjadi CDDI volume, CDDI vol itu. Nah, itu dikenalkan pertama kali oleh Shop di dalam papernya di Medical Physics yang judulnya A Method for Describing the Dose Delivered by Trimission X-ray Computed Tomography di tahun 80. Nah, kita akan coba lihat ya papernya Shop ini. Nah, rekan-rekan yang tertarik dengan paper ini nanti silahkan di-download dari jurnal Medical Physics ya. Silahkan di sana. Oke, kita akan coba lihat pertama. Ini yang menarik. Saya akan mulai dari sini. Nah, pada waktunya Shop, nah itu berkas yang dipakai tidak lagi pensil BIM sebagaimana pada zamannya Hansfeld ya. Karena sekarang sudah berkembang menjadi yang sering disebut dengan nama fan beam. Saya nggak tahu apakah itu sudah fan beam yang cukup besar ataukah masih small fan beam. Nah, kita tidak bahas itu. Nah, sekarang kita akan coba lebih detail. Gambarannya kenapa kita itu membutuhkan MSAD. Itu yang pertama kali ya, kita akan bahas itu. Nah, ini adalah gambar phantom, anggap aja begitu. Nah, sumbu Z ini adalah sumbu rotasi ya, sumbu rotasi. Nah, kemudian di sini adalah X-ray source, di sini sumber X-ray, kemudian X-ray-nya dikolimasi sehingga nanti dia membentuk suatu berkas yang kita sebut dengan nama fan beam. Nah, ini fan beam-nya bisa fan beam kecil, bisa wide fan beam ya, yang mencakup seluruh pasien atau seluruh phantom. Nah, kemudian ketika ini ditembakkan, maka dia akan membentuk tembakan seperti ini ya. Dan nanti slice di bagian sini itulah slice yang dicitrakan. Yang diambil citranya itu slice di bagian sini. Jadi yang kena radiasi itu hanya di bagian sini, yang lainnya tidak kena. Ini kalau scan dilakukan pada satu slice gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau seandainya kita punya detektor, ya bisa aja pada waktu itu menggunakan film atau menggunakan TLD gitu. Nah, ternyata dosis yang kita dapatkan itu bentuknya tidak kotak ya. Ini kan harusnya kan ditembak dengan batas yang jelas. Tetapi ternyata radiasi yang didapatkan kalau kita tarik dari garis A sampai garis B sini,
itu bentuk profile dosis itu bentuknya tidak kotak, yang batas antara daerah yang kena radiasi sama yang tidak, ini ada hamburan di sini. Jadi mengalami broadening, mengalami pelebaran dosis. Inilah yang sering kita sebut dengan nama profil dosis, ya. Jadi batas antara yang terkena radiasi primer dengan yang tidak, itu batasnya nggak jelas, tapi mengalami broadening di sini. Nah gitu. Nah kemudian ini adalah tembakan untuk satu slice. Padahal kita tahu bahwa dalam CT scan, tembakan itu dilakukan di beberapa slice. Kan itu. Slice pertama, slice kedua, slice ketiga, slice keempat, dan seterusnya. Sampai slice yang kita inginkan. Pada waktu itu memang metode yang dipakai itu adalah aksial, ya, artinya di posisi mejanya diam, kemudian X-ray-nya nembak dalam satu slice, begitu selesai nanti dia pindah ke slice berikutnya, ya. Jadi step and shoot istilahnya, ya. Belum menggunakan metode helical pada waktu itu. Nah, karena profil dosis itu seperti ini, maka ini membawa implikasi. Nah, nanti implikasinya itu dijelaskan oleh oleh Shop di sini, ya. Nah, di sini pengukuran kalau di dalam paper ini itu menggunakan TLD, ya. Ini dia lakukan di beberapa posisi tadi. Nah, kemudian setelah itu dia hubungkan antara satu titik dengan titik yang lain menggunakan garis, ya. Dia dapat profil ini. Ini profil ini diperoleh menggunakan TLD. Nah, kemudian yang menarik itu nanti di sini ini. Nah, apa konsekuensi dari semua itu? Jadi anggap aja saya mulai dari sini, ya. Ini adalah profil yang didapatkan untuk satu slice. Itu bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya tidak tajam gitu, ya. Tapi dia mengalami pelebaran sehingga bentuknya itu boleh dikata mirip dengan distribusi Gaussian gitu. Di profilnya seperti ini, mengalami spreading, mengalami pelebaran seperti ini, ya. Ini adalah dosis, profil dosis untuk satu slice. Nah, kemudian untuk slice berikutnya juga sama, mengalami pelebaran seperti ini. Kemudian untuk berikutnya juga mengalami pelebaran seperti ini. Berikutnya juga sama, mengalami pelebaran yang seperti ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah dosis pada suatu titik. Jadi kalau seandainya kita itu ingin tahu berapa sih sebetulnya dosis di titik ini, misalnya titik A katakan, akibat dari multiple scan, dari scan yang berulang di beberapa slice, itu berapa? Ternyata dosis di suatu titik itu bukan hanya dihitung atau bukan hanya dari dosis primer, dari radiasi untuk scan pada slice tersebut. Tetapi dosis itu bermula atau berasal dari dosis primer untuk scan pada slice tersebut, tapi juga berasal dari slice-slice di sekitarnya. Karena kita tahu bahwa ketika dilakukan scan pada slice tertentu, di sekitarnya ini ada hamburan-hamburan gitu. Sehingga dosis pada suatu titik itu kontribusi dari dosis primer akibat scan pada slice tersebut ditambah dengan dosis hamburan dari slice-slice yang lain. Itu. Sehingga kalau puncak untuk satu dosis primer itu maksimal di sini. Ini kalau kita scan dengan satu slice, dosisnya segini. Nah, tapi masalahnya dia di satu titik itu kan juga dapat hamburan dari kanan kiri. Sehingga dosisnya bukan segini yang kita dapatkan di satu titik, tapi tingginya itu segini dosisnya. Jadi kalau diilustrasikan, ya. Jadi kalau dosis hanya dengan satu scan, itu puncaknya itu kira-kira ada di 1, berapa ini, ya? 1,4 katakan begitu, 1,4 rad pada waktu itu gitu, ya. Tapi ketika itu dilakukan multiple scan yang berulang di slice-slice yang lain, maka di titik itu mendapatkan hamburan dari slice di kanan kiri, sehingga dosis di titik ini bukan 1,4 besarnya, tapi besarnya segini. Nah, kira-kira mendekati 2,0 rad, kira-kira begitu. Nah, pada waktu itu pengukuran dosis ini membutuhkan waktu yang
Berarti kalau begitu, tidak cukup kita itu hanya menggunakan satu detektor untuk menghitung dosis, tapi kita harus punya banyak detektor. Jadi detektornya kita taruh di sini, 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 menggunakan TLD gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kita lakukan multiple scan. Namun setelah itu dosis dari masing-masing titik itu kita baca. Setelah itu nanti kita hubungkan. Nah, kurva yang kita dapat ini yang kita sebut dengan nama multiple scan profile. Jadi multiple scan profile ini yang kita dapatkan. Dan multiple scan profile ini mendapatkannya sangat time consuming. Ya, yang pertama menggunakan TLD, ya kita tahu bagaimana menghandle TLD itu cukup sulit dan juga butuh waktu yang lama. Terus yang kedua, pada waktu itu scan itu butuh waktu yang lama juga. Kita tahu tadi dikatakan di sini bahwa untuk scan satu slice itu butuh waktu tadi hampir 5 menit itu. Nah, berarti kalau kita itu mau 10 scan saja, jadi untuk akuisisi data 5 dikali 10. Jadi kita butuh waktu hampir 1 jam gitu. Itu hanya scan-nya saja, belum baca dosisnya. Dan kita tahu bahwa tube loading ya pada waktu itu tidak sebagus sekarang ya. Sehingga kalau terlalu panas ya kita butuh mendiamkan juga dalam waktu yang lama tabungnya, karena kita tahu bahwa ketika target itu ditembak oleh elektron untuk menghasilkan X-ray, nah itu bukan hanya menghasilkan X-ray sebetulnya, tapi menghasilkan panas, sehingga terjadi overheating di bagian target di situ. Nah di sini jadi problem ya, meskipun MSAD ini akurat, ya, tetapi problem terutama secara teknis. Karena pengukuran ini butuh waktu yang lama dan boleh dikata membutuhkan resource yang cukup besar gitu. Sehingga akhirnya para ilmuwan ini mencoba untuk berpikir ya, bisa enggak sebetulnya MSAD ini didekati dengan cara yang lebih sederhana. Nah, inilah yang kemudian diusulkan oleh Shop, ya, dan pada waktu itu kebetulan sudah dikembangkan sebelumnya ya suatu detektor yang bentuknya pensil chamber itu sudah mulai dikembangkan ya, yaitu oleh ilmuwan Jepang yang namanya adalah Suzuki and Suzuki. Rekan-rekan nanti bisa juga download paper ini dan dibaca lebih detail ya. Judulnya adalah Use of a Pencil Shaped Ionization Chamber for Measurement Exposure Resulting from a Computed Tomography Scan. Ini di tahun 77 dan dipublikasi di tahun 78 ya. Nah, dengan menggunakan pencil chamber yang dikenalkan oleh Suzuki ini, nah kemudian digunakan oleh Shop, nah untuk mengenalkan suatu besaran baru dan mengevaluasinya, yaitu dengan suatu besaran yang sering disebut dengan nama CTDI tadi itu ya. Nah kita kembali lagi ke papernya Shop ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah terus bagaimana Shop ini mengenalkan suatu besaran pada CT scan yang baru untuk menggantikan multiple scan tadi ya. Oh ya, saya masih belum selesai tadi ya. Nah, tadi setelah kita mendapatkan multiple scan, nah ini kita mendapatkan grafik untuk multiple scan. Nah, kemudian di bagian tengah itu ini di rata-rata. Nah, kita dapat garis ini. Garis ini adalah rata-rata scan di bagian tengah dari kurva multiple scan profile tadi. Nah, nilai rata-rata dari dosis ini yang sering disebut dengan nama MSAD, Multiple Scan Average Dose, ya, MSAD. Jadi kita dapatkan profile untuk multiple scan, nah kemudian di rata-rata di bagian tengah. Nah inilah yang sering dinamakan dengan nama MSAD. Dan sebagaimana kita tahu tadi, bahwa untuk mendapatkan profile ini butuh waktu yang sangat lama ya. Scan-nya aja tidak cukup 1 jam gitu. Itu belum kita menghandle TLD-nya, sehingga sangat tidak efisien, ya sangat lama. Meskipun kita akui bahwa MSAD ini lebih akurat. Nah kemudian Shop, nah dan kawan-kawan dari FDA ya,
Nah, ini mulai berpikir untuk mengenalkan besaran baru yang lebih sederhana. Nah, kemudian dia mulai mengenalkan yang dinamakan dengan nama city dose index atau dinamakan dengan CTDI ya. Nah, di situ ada indeks, itu sebetulnya bukan menggambarkan dosis pasien, tapi itu adalah dosis dari keluaran alat. Nah, SHOP ini tidak menggunakan multiple scan, yang menarik, tapi scan itu cukup dilakukan satu kali saja. Gitu. Jadi caranya bagaimana? Jadi pertama adalah kita menggunakan phantom, ya. Phantom pada waktu itu sudah ada phantom body, sudah ada phantom kepala. Nah, yang jenisnya ada dua ya. Itu yang body itu yang mungkin saya tunjukkan dulu sekilas ya. Yang body itu yang diameter ini phantomnya ya. Kalau yang kepala itu yang ukurannya 16 cm, yang body itu 32 cm, terus nanti ada lubang ya, ada 5 lubang. Nah, lubang-lubang di tengah ada 1, di pinggir ada 4. Nah, lubang itulah yang nanti dipakai untuk menempatkan detektor. Nah, ini terbuat dari bahan PMMA ya. Ya, kita balik lagi ke papernya SHOP ya. Jadi dia mengatakan bahwa dan memperkenalkan bahwa untuk mendapatkan dosis yang akurat tidak perlu harus 10 slice lebih gitu. Cukup dengan 1 slice saja. Terus caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Jadi kita menggunakan detektor yang panjang, pencil chamber. Pencil chamber yang sudah dikenalkan sebelumnya oleh Suzuki dan Suzuki ya, orang Jepang. Nah, kemudian pencil chamber itu ditaruh di phantom, di bagian tengah atau di bagian pinggir. Nah, kemudian setelah itu dilakukan scan sekali saja. Nah, ketika kita itu lakukan scan sekali, maka sebetulnya kita itu mendapatkan dosis total. Ya. Atau kalau seandainya kita itu tahu profilnya itu kira-kira seperti ini. Ya, ini adalah kolimasi ya. Jadi ini kalau CT scan ditembakkan dengan kolimasi yang setebal T ini, maka nanti sebagaimana tadi sudah kita bahas, batasnya itu tidak tegas seperti ini. Tapi dia mengalami broadening seperti ini ya, mengalami broadening. Nah, kemudian SHOP itu mulai berpikir, oh, kalau begitu kita tidak perlu melakukan scan banyak scan, tapi cukup sekali saja. Caranya gimana? Caranya adalah kita pakai pensil yang pakai pensil chamber yang panjang, yang sudah dikenalkan, yang panjangnya 10 cm, sehingga nanti ketika kita itu taruh di situ, kemudian di-scan sekali, maka sebetulnya detektor kita itu sudah mendapatkan dosis total. Yaitu total ini ya, total ini. Kalau digambarkan profilnya kira-kira seperti ini, totalnya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan dosis totalnya, maka kemudian kita bagi saja dengan slice thickness atau beam collimation pada waktu itu ya. Pada waktu itu karena masih menggunakan single city, antara beam collimation dengan slice thickness itu masih sama ya. Kalau sekarang udah beda itu maknanya ya. Nah, jadi seperti ini. Ini seakan-akan dosis til ini diambil terus dia dikasihkan di sini. Ya, seakan-akan seperti ini kira-kira gambarnya ya. Ya, ini kalau kita ambil slice yang ini, nah, kemudian yang ini itu kita integralkan. Setelah itu nanti yang bagian kanan kiri ini kita ambil. Yang kanan kiri kita ambil, kita jumlahkan dia ke sini. Sehingga nanti kita tingginya juga akan sudah mendekati MSAD gitu. Jadi kalau til kanan dan kiri kita ambil, kita masukkan ke bagian tengah-tengah, maka kita akan mendapatkan tingginya itu mendekati MSAD gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Sehingga scan tidak perlu dilakukan banyak scan, cukup sekali saja. Dan kita juga tidak perlu menggunakan TLD yang rumit, tapi kita cukup menggunakan pencil chamber yang bisa langsung dilihat bacaannya. Gitu. Nah, itu. Tinggal nanti hasilnya tinggal diintegralkan, hasil bacaan itu tinggal diintegralkan. Setelah itu tinggal dibagi dengan slice thickness atau beam collimation. Maka kita akan mendapatkan dosis yang diharapkan nilainya itu sama dengan MSAD. Gitu. Nah, kemudian berikutnya SHOP ini menguji ya, menguji betul nggak bahwa konsep yang diajukan oleh dia ini cukup valid. Nah, untuk yang jadi gold standar adalah MSAD. Betul nggak bahwa nilainya itu bisa mendekati nilai MSAD gitu.
Nah, ini dia melakukan beberapa penelitian ya. Nah, ini adalah untuk profile dosis yang dia dapatkan menggunakan TLD untuk lubang bagian pinggir. Dan ini adalah lubang bagian tengah. Ya, bisa dilihat ya, bahwa untuk di bagian pinggir di sini hamburan di kanan kirinya lebih sedikit. Tapi kalau di bagian tengah hamburannya jauh lebih besar ya. Ini bisa masuk akal ya. Nah, kemudian ini yang didapatkan adalah MSAD-nya. MSAD kalau menggunakan satu MSAD untuk bagian pinggir itu tingginya segini. Dan yang ini adalah MSAD kalau menggunakan profile dosis dari bagian tengah itu. Nah, kemudian ini rumus yang dia pakai ya. Jadi nanti bentar saya tunjukkan rumus yang pertama kali. Oh ya, ini rumus yang dipakai pertama kali oleh si Shop ya. Jadi nanti tinggal ini di N ini tinggal diintegralkan aja, integralkan. Secara konsep diintegralkan ya. Tapi sebetulnya kalau kita menggunakan pensil chamber itu sudah otomatis tertangkap semuanya, itu sudah hasil integral sebetulnya. Sehingga kalau kita menggunakan pensil chamber nggak perlu lagi diintegralkan ya. Jadi bacaannya tadi itu tinggal dibagi dengan lebar kolimasi seperti itu. Di sini lebar kolimasinya adalah seperti ini sini ya. Nah, inilah yang didapatkan oleh Shop ya. Nah, kemudian Shop ini mencoba untuk menguji pada beberapa pesawat City ya. Nah, di sini dia dicoba di EMI City 5005, di Pfizer AS, nah, coba di Ohio Nuclear ini, di Ohio Nuclear Delta 190 dia coba. Nah, yang menarik inilah hasil yang didapatkan oleh Shop ya. Yang solid ini, yang ini adalah untuk entrance dose, ya, entrance dose. Dan yang ini adalah untuk yang center dose, dan ini adalah untuk exit dose. Ada hal yang menarik adalah, jadi jika slice scan atau jumlah slice itu semakin naik, ini adalah nilai CDDI ya. Sorry, CDDI itu adalah yang ini. Jadi besarnya dia itu 1 ini nilai CDDI. Ini dinormalisasi nilainya 1 ya. Ini juga dinormalisasi nilainya 1. Jadi di sini besarnya MSAD adalah 1. Nah, kemudian kita bisa lihat. Jadi kalau jumlah scan itu meningkat, berarti kan hamburan kan semakin banyak dari kanan dan kiri ya, maka dosis itu akan semakin mendekati CDDI. Jadi katakan aja jumlah scan itu 10 atau lebih, ya, maka nilai CDDI yang didapatkan itu sudah sama dengan MSAD. Sehingga bisa dikatakan CDDI ini akurat jika slice thickness, jika jumlah slice ya kira-kira lebih dari 10 slice gitu. Tapi memang jika jumlah scan itu kurang dari 10, nilai CDDI ini jauh lebih kecil dibanding dengan nilai MSAD. Sehingga sebetulnya dari awal Shop ini sudah menyatakan bahwa CDDI sebetulnya itu adalah estimasi. Dan dia hanya akurat ketika jumlah slice itu lebih dari 10 slice pada waktu itu. Ya. Bahkan ada beberapa scan seperti Pfizer ini, untuk mencapai agar CDDI ini mencapai MSAD itu paling tidak harus jumlahnya lebih dari 20 scan. Ya. Kemudian kalau pada Ohio ini ya paling tidak ya 16 scan ya baru mencapai nilai mendekati 1. Nah, gitu. Sehingga bisa dikatakan bahwa CDDI ini akurat ya jika jumlah slice ya katakan aja lebih dari 20 ya atau 15 ke atas gitu ya. Kurang dari itu memang nilai CDDI ini terlalu tinggi ya. Jadi CDDI ini sebetulnya adalah estimasi. Tapi kenyataannya memang pada klinis jumlah scan atau jumlah slice yang digunakan itu boleh dikata pada waktu itu pun selalu lebih dari 10 slice. Sehingga bisa dikatakan jadi estimasi dosis radiasi menggunakan CDDI ini sudah dipandang sangat akurat gitu. Maka kemudian
CTDI ini diterima secara luas ya, secara luas dan mulai diterapkan mulai pada saat itu. Ya. Jadi tidak lagi menggunakan konsep MSAD, tapi yang digunakan adalah CTDI. Meskipun sebetulnya kalau kita mau jujur, yang lebih akurat sebetulnya MSAD, bukan CTDI. Jadi CTDI itu adalah pendekatan. Dan CTDI ini akurat. Dia nilainya akan sama dengan MSAD jika jumlah scan itu katakan aja lebih dari 15 scan. Nah, itu cukup akurat. Ini kira-kira yang dilakukan oleh Shop dan kawan-kawan. Nah, nanti rekan-rekan bisa membaca lebih detail di suatu paper yang ditulis ini ya oleh Shop ini ya di jurnal Medical Physics yang terbit di tahun 80 ya, 80 atau 81 ya. Oh, di tahun 81. Jadi dia diterima di jurnal ini tahun 80 tapi baru terbit di tahun 81. Nah, kemudian CTDI ini sudah mulai saat itu ya, ini diterima sebagai besaran yang harus diukur untuk mengkuantifikasi dosis keluaran alat CT scan ya, kira-kira seperti itu. Dan CTDI ini dipakai dalam banyak hal ya, dipakai untuk acceptance test ketika alat itu diterima, dipakai untuk commissioning, dipakai untuk quality control, dipakai untuk membandingkan satu alat di satu CT dengan CT yang lain. Nah, itu menggunakan CTDI. Nah, kemudian CTDI ini memang dalam perkembangannya itu juga terus berevolusi, terus berkembang. Nanti rekan-rekan kalau ingin mengetahui bagaimana perkembangan CTDI, nanti bisa dilihat di laporan APM ya, tahun 2008 ya, yaitu report nomor 96 yang judulnya Measurement, Reporting, and Management of Radiation Dose in CT. Nah, di sini dijelaskan cukup panjang lebar ya, ketika CT ini sudah mulai masuk ke multi detektor CT ya. Nah, kita coba lihat bersama-sama ya. Bentar ya, kita lihat sama-sama. Nanti rekan-rekan bisa dilihat lebih detail, dibaca sendiri ya. Jadi ini konsep dari CTDI ya. Jadi tadi kita mendapatkan profile dosis, DZ tadi, profile dosis. Nah, kemudian jika profile dosis itu kita integralkan, maka kita mendapatkan dosis total ya. Atau integral dosis total. Baik primernya ataupun hamburannya. Ini setelah kita integralkan. Nah, secara konseptual integral itu dilakukan dari minus tak hingga sampai plus tak hingga ya. Nah, kemudian setelah itu tinggal dibagi dengan NT. Nah, ini ketika sudah mulai masuk ke multi detektor CT ya. Jadi kalau awalnya hanya T, sekarang kalau untuk multi detektor CT dia jadi NT. N itu adalah number of tomographic section ya. Dan T itu adalah lebar atau satu section. Jadi kalau multi slice itu kan ada banyak section di situ. Jadi di sini dibagi dengan NT. Ini kita mendapatkan nilai CTDI. Ini secara konseptual. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pada waktu itu FDA ini mengenalkan suatu konsep ya secara praktis yang disebut dengan nama CTDI FDA ya. Jadi integral tidak dilakukan dari minus tak hingga sampai plus tak hingga, tapi integral ini dilakukan dari minus 7T, T tadi itu adalah nominal beam width ya, sampai 7T ya. Nah, ini menurut FDA itu sudah bisa mengakumulasi semua dosis hamburan gitu. Nah, kemudian untuk lebih praktis dan lebih teknis lagi, karena 7T ini sangat bergantung pada T, nilai ketebalan slice gitu. Padahal tebalnya slice itu berbeda-beda. Nah, kemudian disepakati itu bukan menggunakan 7T, tapi ini dari minus 50 mm sampai 50 mm. Sehingga kalau di totalnya adalah 100 mm. Jadi ini yang dipakai ya. Karena pensil chamber itu panjangnya adalah 100 mm. Sehingga sebetulnya ketika kita itu menggunakan pensil ion chamber yang panjangnya itu adalah 100 mm,
maka sebetulnya yang kita deteksi itu sudah integral dosis. Jadi kita nggak perlu lagi mengintegralkan ya. Itu sudah integral dosis dari minus 50 sampai plus 50. Sehingga nanti secara teknis sangat sederhana, tinggal kita mendapatkan dosis dari bacaan pensil chamber tadi, tinggal dibagi dengan NT. Maka ini kita sudah mendapatkan nilai CDDI 100. Nah kemudian, ini kalau secara teknis, ini sebetulnya ya, CDDI itu diperoleh dari ini, bacaan detektor, tinggal dikali dengan F factor ya, ini adalah exposure to dose conversion factor, dibagi dengan NT. Nah karena detektor yang kita pakai itu panjangnya adalah 100 mili, maka kita langsung pakai rumus yang ini. Jadi nanti kalau kita pengukuran di lapangan, ya kita ngukurnya pakai rumus ini. Ya, tinggal meter reading, ini yang kita dapatkan dari bacaan detektor, tinggal dikali dengan 100 mili maksudnya ya. Kemudian dikali dengan faktor F, ini adalah exposure to dose conversion factor. Ini biasanya sudah ada di detektor, jadi kita udah nggak perlu melakukan juga. Nah, tinggal dikali dengan C. Nah, C ini calibration factor. Nah, kalau kita di Indonesia, calibration factor itu kita dapatkan dari Batan. Jadi nanti tinggal bacaan dikalikan dengan 100, dikalikan dengan conversion factor, dibagi dengan lebar kolimasi. Ya sudah, kita mendapatkan nilai CTDI 100 ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, kita tahu bahwa ternyata dosis di phantom, di bagian tengah dan di pinggir itu beda ya. Apalagi kalau untuk body. Kalau untuk kepala, dosis di tengah-tengah sama di pinggir itu hampir sama besarnya, relatif homogen. Nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain ya tentang distribusi dosis ya. Dosis di tengah, kalau untuk kepala relatif homogen, tapi kalau untuk kepala itu sangat tidak homogen. Jadi dosis di bagian tengah itu jauh lebih kecil dibanding dosis di bagian pinggir. Nah, sehingga para ilmuwan itu ingin tahu berapa dosis rata-rata lah kira-kira. Nah, maka kemudian dosis itu dirata-rata, tapi dengan pembobotan ya, sehingga nanti seperti ini ya, ini sepertiga CTDI di bagian tengah ditambah dengan 2/3 rata-rata CTDI di bagian pinggir. Maka nanti kita dapatkan nilai CTDI W di sini ya. Ini adalah dosis rata dalam distribusi dalam satu slice tadi itu. Nah, kemudian di tahun 90-an itu mulai dikenalkan suatu mode scanning yang berbeda, yaitu oleh Profesor Willy Callender ya, yaitu yang beliau kenalkan dengan nama spiral CT. Nah, kalau spiral CT ini sudah tidak lagi step and shoot ya, tetapi posisinya itu meja pasien ini terus bergerak secara kontinu, kemudian tabung sinar X, nah ini juga bergerak secara kontinu, sehingga akan membentuk pola spiral di permukaan tubuh nanti ya. Nah, kemudian ketika sudah menggunakan teknik itu, kemudian dicoba apakah CTDI ini masih cukup akurat ya. Nah, ternyata masih cukup akurat, tapi dengan sedikit koreksi, yaitu dengan menggunakan yang namanya koreksi pitch ya, pitch. Apa itu pitch? Nah, saya akan coba jelasin secara singkat ya, apa itu pitch ya. Nah, kira-kira seperti ini rekan-rekan. Jadi pitch itu adalah juga sering disebut dengan nama, bentar, ini biar saya jalankan dulu ya, biar kelihatan lebih lebar ya. Bentar, ini kok enggak, nah ini ya. Bentar. Nah ini. Jadi ada yang dinamakan dengan pitch. Apa itu pitch? Pitch itu sebetulnya adalah table fit dibagi dengan beam collimation. Nah, jadi ketika meja itu berjalan, nah kemudian tabung itu juga berputar, maka di sini ada kesebandingan. Nah, kesebandingannya itu dinamakan dengan pitch. Nah, dalam satu scan itu kan ada yang namanya slice thickness atau sering dinamakan dengan nama beam width ya. Anggap aja kita pakai beam width itu biar lebih jelas. Beam width-nya itu segini nih, katakan aja segini. Beam width-nya segini. Nah, ini beam width atau katakan aja ini N dikali D ya, beam width gitu. Nah, kalau seandainya meja ini kan berputar, kemudian X-ray ini kan juga, meja ini berjalan, translasi secara kontinu, kemudian X-ray ini kan berputar, tabungnya berputar.
dengan beam width tertentu. Nah, kalau seandainya jarak untuk satu putaran ini, kemudian meja itu berjalan. Nah, kalau perjalanan meja untuk satu putaran X-ray itu jaraknya itu setebal beam width, itu sering dinamakan dengan nama pitch sama dengan 1. Jadi ketika TF sama dengan beam width, nah ini berarti nilainya 1 ya, seperti ini. Jadi pergerakan meja untuk satu putaran itu sama dengan perjalanan meja jaraknya. Nah, ini dinamakan dengan pitch sama dengan 1. Nah, kalau seandainya meja itu berjalan terlalu cepat dibanding dengan beam width, maka jadinya renggang-renggang seperti ini. Nah, berarti ini sering dinamakan dengan pitch lebih dari 1 ya, bisa 1,5, bisa 2. Sebaliknya, kalau meja itu jalannya terlalu pelan dibanding dengan putaran X-ray, sehingga nanti berkas radiasi itu tumpuk-menumpuk di dalam pasien. Nah, itu sering dinamakan dengan nama pitch kurang dari 1. Jadi pitch itu kalau nilainya 1, berarti pergerakan meja dalam satu putaran itu sama dengan beam width. Kalau seandainya pitch itu kurang dari 1, itu berarti jarak pergerakan meja itu dalam satu putaran itu kurang dari 1 beam width. Dan sebaliknya kalau pitch lebih dari 1, itu berarti jarak pergerakan meja untuk satu putaran itu lebih dari beam width-nya. Sehingga akhirnya ditumpuk menumpuk. Jadi kalau pitch 1 itu berarti persis seperti ini. Berhimpit seperti ini. Kalau pitch-nya kurang dari 1 berarti tumpuk menumpuk. Otomatis kalau tumpuk menumpuk dosisnya menjadi lebih tinggi ya. Kalau pitch-nya kurang dari 1, maka dia jadi renggang seperti ini. Otomatis radiasinya akan menjadi lebih kecil. Nah, kita kembali lagi ke dosis. Nah, pada mode helical atau sering dinamakan dengan mode spiral, nah itu nanti CTDI itu tinggal dibagi dengan pitch. Nah, dibagi dengan pitch. Jadi CTDI-W dibagi dengan pitch. Nah, kita mendapatkan yang sering disebut dengan CTDI vol. Nah, CTDI vol ini bisa dibayangkan sebagai dosis rata di semua posisi ya, baik ke arah sumbu XZ ataupun ke arah sumbu Z ya. Nah, CTDI vol inilah yang saat ini digunakan di seluruh dunia. Bahkan untuk pesawat-pesawat City yang terbaru, CTDI vol ini juga sudah diharuskan untuk tampil di layar monitor, juga disimpan di DICOM header ya, dan juga di disk report. Tapi pada pesawat-pesawat City yang lama, memang CTDI vol sama nah kemudian ada satu besaran lagi, yaitu CTDI vol. Ini kalau dikalikan dengan panjang scan, nah itu kita namanya DLP ya, dose length product. Nah, dose length product inilah nanti yang digunakan untuk mengestimasi dosis efektif yang diterima pasien. Nah, dosis efektif dalam satuan milisievert ya, inilah yang nanti digunakan untuk mengestimasi resiko dari pasien. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik ya, kami pernah mempublikasi suatu paper yang masih terkait dengan masalah ini. Nah, coba nanti rekan-rekan bisa membuka sendiri di suatu paper, ini open access ya, karena diterbit di Proceeding sebetulnya, yaitu di Proceeding Journal of Physics Conference Series pada tahun berapa ya? 2015. Ini berarti terbitnya 2016 ya. Judulnya adalah Profile of T-scan output dose in axial and helical modes using convolution. Nah, tadi sebetulnya telah dijelaskan oleh Shop ya, bahwa sebetulnya untuk satu scan kita dapat satu profile seperti ini ya, dan profile ini sebetulnya adalah radiasi primer dan juga radiasi hambur. Nah, kemudian nanti scan yang lain itu kan menjumlahkan. Nah, itu sebetulnya secara matematis itu sering kita sebut dengan nama konvolusi ya. Nah, kemudian kami coba iseng-iseng ya. Coba kalau seandainya kita punya satu profil begini, kemudian kita konvolusikan dengan suatu fungsi, ini yang sering kita sebut dengan nama fungsi comp, yaitu sisir ya. Seperti jadi kalau kita sisiran itu kan ada apa istilahnya itu ya, anak sisir atau apa itu ya. Nah, itu. Jadi kan ada seperti ini nih.
Nah ini sebetulnya kalau secara matematis ini kan satu sisir ini kan delta function ini. Nah kalau sisirnya kalau satu sisir ya, kalau sisirnya banyak, mata sisirnya banyak, ini fungsi sisir ya. Nah secara matematis kita tulis seperti ini ya, pada jarak tertentu nilainya 1, jarak yang lain nilainya 0. Kemudian ada satu lagi, nanti yang lain nilainya 0. Nah seperti itu. Nah kemudian di sini kita coba konvolusikan ya antara profile dengan ini, dengan apa namanya fungsi sisir ini. Nah kemudian ini kalau untuk mode aksial ya, step and shoot istilahnya. Kalau untuk mode helical, tinggal dikalikan dengan fungsi kotak. Nah, ini satu profile, ini fungsi kotak. Helical kan continuous gitu ya. Ini kita dapatkan hasil yang cukup menarik juga ternyata ya. Ini adalah pengukuran yang kami lakukan menggunakan CityDesk Profiler. Jadi dengan CityDesk Profiler kita bisa dengan sangat mudah mendapatkan profile untuk satu slice ya, sebetulnya mendekati satu slice. Ini sebetulnya bukan satu slice ya. Nah, nanti kita jelasin lebih lanjut ini. Anggap aja ini profile untuk satu slice gitu ya, pertama kali. Nah kemudian setelah kita dapat profile ini, kemudian nanti kita coba konvolusikan. Kalau untuk step and shoot atau aksial itu dengan fungsi sisir, kalau untuk helical dengan fungsi kotak tadi, kita dapatkan hasil yang menarik di sini seperti ini ya. Nah ini kalau seandainya hanya satu scan saja, kita dapat profil seperti ini. Kemudian berikutnya jika scan-nya ditambah, maka kita melakukan seperti ini ya. Ditambah lagi dari seperti ini. Yang solid ini adalah aksial atau step and shoot, yang putus-putus ini helical ya. Jika kalau scan-nya udah banyak, ya memang kita dapat lihat bahwa nilai MSAD ternyata memang betul ya. Nilai CTDI, jadi kalau untuk scan yang cukup banyak, nilainya itu ya betul mendekati MSAD. Ini yang kami dapatkan. Dan hasil ini sebetulnya sudah disampaikan sebelumnya oleh Shop. Cuma bedanya Shop itu menggunakan betul-betul pengukuran. Nah di sini kita menggunakan konvolusi ya, menggunakan perhitungan matematis ya. Jadi kita dapatkan bahwa untuk jumlah scan lebih dari 10 kalau dalam kasus ini, kami dapatkan bahwa CTDI itu betul-betul nilainya sama dengan MSAD. Ini MSAD ya, ini CTDI. Tapi ketika jumlah slice-nya itu kurang dari 10, memang CTDI ini sangat underestimasi ya. Inilah yang kemudian kita juga harus hati-hati ya. Kadang-kadang dalam klinis itu ada scan yang pendek juga ya. Terutama seperti scan untuk perfusi dan lain sebagainya, itu scan kan pendek sekali. Nah seperti itu, maka CTDI vol itu sebetulnya udah nggak akurat lagi. Karena CTDI vol itu hanya cocok kalau untuk scan, kalau Shop tadi bilang di atas 15 lah ya. Nah, di atas 15 CTDI itu cukup akurat. Tapi kalau kurang dari itu, sebetulnya CTDI ini terlalu tinggi. Inilah kira-kira rekan-rekan yang bisa kita bahas tentang CTDI vol. Nah, kemudian tentang CTDI vol ini, kalau kita menggunakan menggunakan Indocity, ya itu bisa juga kita ukur. Karena sebetulnya beberapa nilai CTDI vol itu, nah itu sudah kita simpan dalam database ya. Sebagaimana yang pernah kami jelaskan pada video-video sebelumnya. Ini contoh misalnya kalau kita punya merek Siemens, kemudian kita pakai scannernya namanya Emotion 6. Nah, di sini pitch-nya seandainya kita tambah, misalnya otomatis tadi sudah kita bahas ya, kalau pitch-nya kita tambah ya pasti dosisnya itu turun. Ini awalnya 6,5, kalau kita tambah ya nilai CTDI vol-nya turun ya, jadi 4,33 di situ ya, dan lain sebagainya. Ini di dalam Indocity ini juga sudah ada database untuk menghitung itu. Tapi yang perlu kita catat adalah bahwa CTDI vol itu sebetulnya adalah dosis untuk keluaran alat ya, bukan dosis untuk estimasi pasien. Nah kalau dosis untuk estimasi pasien itu nanti ada koreksi ukuran yang sering dinamakan dengan nama SSDE yang sudah bisa diukur menggunakan Indocity ini, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Sebenarnya ada isu lagi yang juga cukup menarik ya, itu tentang apa namanya panjang phantom. Nah, selama ini pengukuran CTDI itu kan menggunakan panjang phantomnya itu 15 cm. Nah kita tahu
bahwa kalau orang di-scan bagian perut, ini kan katakan aja dari dada sampai bawah ini kan cukup panjang kan, lebih dari 50 cm. Sehingga banyak yang bertanya, betul nggak 15 cm itu sudah cukup mendapatkan hamburan yang sama dengan kalau di pasien? Ternyata tidak ya. Itu nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Apakah betul bahwa CTDI ini cukup akurat? Dan sebetulnya tidak cukup akurat ya, karena dengan fantom yang sedemikian pendek itu hamburan terlalu kecil sebetulnya ya. Maka itu yang pertama. Terus yang kedua, pada waktu itu slice thickness itu kan sangat tipis. Ya katakan aja slice thickness-nya itu paling besar mungkin 1 cm gitu. Nah, di era multi detector CT zaman seperti zaman sekarang, beam width atau ketebalan berkas itu kan bisa sampai 4 cm. Bahkan pada CT yang terbaru itu bisa sampai di atas 10 cm. Nah, kalau beam width aja sudah 10 cm, otomatis detektor yang panjangnya 10 cm nggak akan bisa mendeteksi radiasi hambur. Itu jadi problem tersendiri. Inilah yang kemudian nanti ada banyak modifikasi, ada banyak perubahan-perubahan dalam CTDI. Nah, untuk itu insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan ya. Bagaimana tentang tadi kalau fantomnya betul nggak 15 cm itu, nanti kita bahas di kesempatan, termasuk bagaimana kita mendapatkan nilai keluaran dosis dalam bentuk CTDI vol yang akurat jika beam width itu lebih besar dari 4 cm. Itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya kira pertemuan kita sampai di sini terlebih dahulu ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Nantikan video-video berikutnya. Jika ada masukan, ada saran, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah di sini saya memang lebih banyak menjelaskan dari paper ya, dengan suatu harapan kita bisa merujuk ke paper aslinya untuk dibaca lebih lanjut lagi. Jadi untuk pembelajaran yang lebih sistematis nanti saya akan coba sampaikan dalam bentuk PowerPoint. Jadi untuk saat ini memang sengaja saya tampilkan dalam bentuk jurnal-jurnal sehingga nanti kita bisa menelusuri lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.